Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 26 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika ia mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, ia bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Buatlah seperti yang engkau katakan." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah, ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada mereka. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Saat itu Sara mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Maka tertawalah Sara dalam hati, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku menjadi layu, sedangkan tuanku pun sudah tua?" Lalu bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua?' Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan dikau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan bersabda, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi,
dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Sikap Hati yang Benar. Saudara-saudari terkasih, permasalahan selalu datang dan menimpa siapapun. Setiap orang di dunia ini pasti pernah mengalami permasalahan. Entah itu orang yang kaya, miskin, berpendidikan tinggi atau rendah, tinggal di kota ataupun desa, ataupun bermukim di daerah terpencil. Berbagai upaya telah diusahakan oleh setiap orang untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang dialami. Namun faktanya, manusia sama sekali tak mampu mengelak dari masalah yang ada. Karena itulah, manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang dialami. Saudara-saudari terkasih, harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan itu dengan kekuatan kita sendiri, apalagi jika kita berharap dan bersandar hanya kepada manusia. Alkitab mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Saudara-saudari terkasih, masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan ketika kita mengalami permasalahan, asal kita mau datang kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, berkisah tentang seorang perwira yang sedang mengalami permasalahan, yaitu hambanya sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Perwira itu membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong. Akhirnya, hamba perwira itu memperoleh kesembuhan. Saudara-saudari terkasih, dari kisah ini ada 3 faktor penting yang perlu kita pelajari yang dimiliki oleh perwira itu, sehingga Tuhan Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati. Terbukti ketika Tuhan Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya itu, ia berkata,
"Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Saudara-saudari terkasih, Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak hatinya. Karena kerendahan hati perwira ini, maka Tuhan mengasihinya dan mengabulkan permintaannya. Faktor yang ketiga adalah perwira ini memiliki iman yang besar. Perwira ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan, maka akan sanggup menyembuhkan hambanya. Betapa besar iman yang dimiliki oleh perwira ini. Semoga dari bacaan hari ini, kita belajar sikap hati yang benar, seperti yang dimiliki oleh perwira dalam Injil hari ini. Yang pertama adalah sikap hati yang penuh kasih dan bertanggung jawab terhadap bawahannya atau terhadap sesama kita. Yang kedua adalah sikap hati yang penuh kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah sikap hati yang beriman yang kuat. Semoga Tuhan menolong kita agar kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Nya. Semoga demikian. Amin.